Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube Ahmad Subhan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang pengantar Enterprise Architecture. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subhan dengan NIM 19141181, kelas SI6B, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Dharma. Baiklah, table of contents. 1. Konsep Enterprise Architecture. 2. Penyusun Enterprise Architecture. 3. Proses Enterprise Architecture. 4. Faktor pendorong Enterprise Architecture. 5. Metode dan framework Enterprise Architecture. 6. Arsitektur berorientasi layanan. 7. Tujuan Enterprise Architecture. 8. Contoh Enterprise Architecture. Baiklah, yang pertama, konsep Enterprise Architecture. Konsep Enterprise Architecture terbagi menjadi dua kata. Pertama, enterprise. Enterprise adalah sebuah sistem dari manusia, peralatan, materi, data, kebijakan, dan prosedur yang muncul untuk menyediakan sebuah produk atau pelayanan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Arsitektur. Arsitektur adalah bidang multidisiplin, termasuk di dalamnya adalah matematika, sains, seni, teknologi, humaniora, politik, sejarah, filsafat, dan sebagainya. Mengutip Field Reviews, arsitektur adalah ilmu yang timbul dari ilmu-ilmu lainnya dan dilengkapi dengan proses belajar, dibantu dengan penilaian terhadap karya tersebut sebagai karya seni. Ia pun menambahkan bahwa seorang arsitek harus fasih di dalam bidang musik, astronomis, dan sebagainya. Filsafat adalah salah satu yang utama dalam pendekatan arsitektur. Rasionalisme, empirisisme, fenomenologi, strukturalisme, poststrukturalisme, dan dekonstruktivisme adalah beberapa arahan dari filsafat yang memengaruhi arsitektur. Jadi, bisa disimpulkan, pengertian enterprise architecture merupakan perancangan proses bisnis dan teknologi setiap organisasi dan perusahaan, dan kemudian diintegrasikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Surendro 2009, Enterprise Architecture merupakan kumpulan prinsip, metode, dan model yang bersifat masuk akal yang digunakan untuk mendesain dan merealisasikan sebuah struktur organisasi enterprise. Struktur organisasi, sistem informasi, dan sistem infrastruktur menurut The Open Group 2019 dapat disimpulkan enterprise architecture adalah blueprint organisasi yang menentukan bisnis, informasi, dan teknologi yang digunakan agar tercapai misi organisasi. Kedua, penyusun enterprise architecture. Penyusun enterprise architecture dari setiap enterprise, baik profit atau non-profit, sangat membutuhkan penyusunan enterprise architecture berupa blueprint rencana induk sistem informasi. Digunakan bagi organisasi dalam membangun sistem informasi secara terencana, terarah, efisien, dan terjadwal. Pendukung strategi bisnis organisasi. Ketiga, proses enterprise architecture. Proses enterprise architecture bisa kita lihat dalam gambar ini, di mana ada pengguna, manajemen, gagasan, desain. Keempat, faktor pendorong enterprise architecture. Faktor pendorong enterprise architecture terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Sedangkan faktor eksternal enterprise architecture umumnya lebih dipengaruhi oleh regulasi yang ada. Contohnya penerapan sistem informasi di lembaga pemerintahan. Indonesia dipengaruhi oleh Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Kelima, metode dan framework enterprise architecture. Framework arsitektur ada bermacam. Contohnya framework Zagham.
Framework Zagham adalah framework enterprise arsitektur yang menyediakan 6 sudut pandang yang dijelaskan dalam sebuah cube. Keenam sudut pandang tersebut adalah planner, owner, designer, builder, subtractor, dan functioning. Selanjutnya adalah The Open Architecture Framework atau disingkat TOGAF. TOGAF memberikan metode yang detail mengenai bagaimana membangun, mengolah, dan mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi yang bisa disebut arsitektur development method. Sorendro 2009 menjelaskan bagaimana menemukan sebuah arsitektur perusahaan atau organisasi secara khusus berdasarkan kebutuhan bisnisnya. Dan proses selain itu, TOGAF memiliki resource base yang memberikan sumber-sumber informasi berupa guidelines, template, checklist, latar belakang informasi, dan detail materi pendukung yang membantu arsitek dalam membangun ADE. Selanjutnya, Federal Enterprise Architecture (FEA). FEA menyediakan sebuah struktur untuk mengembangkan, memelihara, dan mengimplementasikan lingkungan operasional top level dan mendukung implementasi dari sistem TI. Namun, FEA tidak memiliki proses arsitektur yang mendetail dan tidak ada standarisasinya. Selanjutnya, yang keenam, arsitektur berorientasi layanan. Service Oriented Architecture. Arsitektur teknis yang digunakan untuk membangun layanan web secara resmi dikenal sebagai Service Oriented Architecture. Ini adalah pengaturan proses perangkat lunak atau agen untuk berkomunikasi satu sama lain untuk memberikan persyaratan bisnis. Yang ketujuh, tujuan Enterprise Architecture. Tujuan Enterprise Architecture yaitu Enterprise Architecture dapat memberikan dukungan untuk mendesain ulang dan mengatur ulang terutama selama perubahan organisasi besar, merger atau akuisisi. Hal ini juga bermanfaat untuk menambah disiplin organisasi dengan standarisasi dan konsolidasi prosedur untuk konsistensi yang lebih baik. Kedelapan, contoh Enterprise Architecture. Contoh Enterprise Architecture. Arsitek merupakan sukses dalam memahami sebuah bagian yang bergerak dengan hubungan dalam bisnis, termasuk strategi, arsitektur perusahaan, dan mengirim proyek untuk memastikan kesuksesan. Untuk mencapai keberhasilan program Enterprise Architecture, beberapa contoh praktik terbaik arsitek perusahaan meliputi: memulai dengan men-charter program Enterprise Architecture, kembangkan dan jalankan sebuah keputusan serta rencana komunikasi, perlakukan setiap interaksi secara seperti sebuah proyek, mulailah dengan strategi bisnis dan dapatkan sponsor bisnis, lakukan urusan masa depan sebelum keadaan saat ini, jadilah realistik, menerapkan tata kelola dan kepatuhan, siapkan program pengukuran untuk mengukur kemajuan yang dibuat. Untuk kejelasan yang lain, organisasi komersial jarang mempublikasikan penjelasan Enterprise Architecture secara luas, meskipun agensi pemerintah telah memulai untuk mempublikasikan penjelasan mengenai arsitektural yang telah mereka kembangkan. Contoh: A. US Department of the Interior. B. US Department of Defense Business Enterprise Architecture. C. Treasure Enterprise Architecture Framework. Baiklah, itu saja materi yang saya sampaikan mengenai pengantar Enterprise Architecture. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.